media dan industri kreatif untuk bergandeng tangan bersama dalam serikat pekerja untuk membangun jaring pengaman kolektif. Kita tidak tahu sampai kapan kondisi krisis kesehatan dan ekonomi ini akan pulih seperti ya sebelumnya gitu. Nah, dalam diskusi kali ini sindikasi berharap kawan-kawan industri media dan kreatif dapat berbagi pengalaman dan kemudian menghadapi pandemi itu seperti apa dan kiranya dapat menemukan strategi bersama untuk mengatasi permasalahan pekerja ini. Saya ucapkan selamat berdiskusi kepada kawan-kawan. Nanti kawan-kawan juga bisa berkesempatan untuk berinteraksi dengan para pembicara dan juga dapat menanyakan ketika nanti bisa berbagi pengalaman gitu ya. Kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Dian, silakan. Dian belum unmute suaranya. Oke. Oh ya, halo Mas Atar, ini ada keluhan teman-teman yang menonton melalui YouTube tidak ada suaranya katanya. Dan aku nggak tahu di teman-teman apakah masih muncul keterangan you are in a practice session. Soalnya di aku masih muncul keterangannya. Oke. Gue juga masih sih. Oke. Siap. Makasih Mas Atar. Jadi sudah diperbaiki. Mohon maaf sekali teman-teman yang di YouTube tadi ada kendala teknis. Kita akan memulai diskusi pada siang ini dengan kawan-kawan pembicara. Nah, ini menarik sekali. Tadi sudah ditegaskan oleh kawan Nura terkait dengan situasi maupun keterhubungan antara krisis COVID-19 dengan apa yang dialami oleh teman-teman pekerja media dan industri kreatif. Tentu saja secara umum pekerja di berbagai sektor itu hampir seluruhnya terdampak, tetapi pada siang ini kita akan menyoroti untuk pekerja media dan industri kreatif saja terlebih dulu. Jadi kalau misalnya di awal tahun lalu, ketika pandemi menghantam, terus kemudian Maret kira-kira itu tiba di Indonesia, terus kemudian kita menghadapi krisis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sempat menyatakan bahwa 98% pelaku usaha di sektor industri kreatif ini terkena dampak pandemi corona. Dan ini ada subsektor industri kreatif yang paling terdampak, itu adalah musik, film, kuliner, fashion, dan juga hiburan. Nah, ini menurut survei sindikasi juga, karena pada awal-awal pandemi, 20 Maret sampai 4, bahas lebih lanjut mengenai survei ini dengan BIMO ataupun Windy. Tetapi ini menarik untuk dicatat bahwa ada subsektor film, video, dan audio. Itu yang pertama kategorinya. Yang kedua, seni pertunjukan. Yang ketiga, seni vokal dan musik, serta fotografi. Ini sebagai kelompok ataupun subsektor yang paling banyak terdampak karena kerja-kerjanya hampir tidak memungkinkan untuk tidak dilakukan tanpa ada keramaian. Nah, di sini udah ada Mayo sebagai seorang musisi. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Halo Mayo. Halo semuanya. Dian, selamat siang semuanya. Mayo, mungkin ini bukan hal baru lagi ya untuk kita mencoba ngobrol tentang dampak pandemi terhadap teman-teman di pekerja media maupun industri kreatif, khususnya musisi. Tapi ini akan penting sekali untuk kamu lontarkan mewakili teman-teman musisi. Seperti apa sih persisnya waktu itu dampak dan juga kondisi-kondisi yang kamu dan teman-teman hadapi di sektor musik. Dan sektor musik ini kan luas ya, bukan hanya musisi saja, tapi ada banyak sekali profesi terlibat di situ. Ketika pandemi itu menghantam Indonesia dan ya mau nggak mau krisis ekonomi terjadi. Gimana Mayo ceritanya? Boleh, kita mau banget dengar curhat ya dari kamu. Curhat ini sebetulnya. Terima kasih banyak udah diundang untuk curhat.
Biasanya kalau ada orang mau datang curhat, biasanya malah menghindar. Ini malah disuruh datang. Kalau dari, benar banget sih, kalau misalnya dari apa yang tadi dikatakan Kak Nura, kemudian Kak Dian tadi, bahwa dari sektor kreatif, khususnya di musik, di film, itu memang terkena dampak. Dan aku rasa sih nggak hanya di dunia kreatif aja ya, maksudnya di segala sisi, di segala profesi itu kena dampaknya gitu. Cuman memang mungkin nanti kita bisa tanyakan bagaimana dengan 98% itu tadi. Aku juga baru tahu sih, dengan ternyata menurut survei ada 98% dari pekerja kreatif itu terkena dampaknya, dan aku rasa sih akan sangat signifikan gitu. Kayak misalnya saya sebagai musisi, memang pekerjaan-pekerjaan yang mendapatkan insentif, mendapatkan fee, itu udah berkurang gitu. Jadi kayak misal panggung-panggung, terus habis itu pekerjaan-pekerjaan kayak misalnya di luar panggung ya, misalnya pekerjaan entah nanti ada di iklan, entah yang membutuhkan keahlian saya untuk itu benar-benar berkurang mulai dari awal Maret kalau nggak salah itu ya. Maksudnya Januari Februari tidak ada indikasi apa-apa untuk bahwa sektor di pekerjaan kami akan kena dampak itu. Tapi Maret tiba-tiba dengan adanya pembatasan, kemudian adanya karantina wilayah, itu yang nggak sampai lockdown ya, kita nggak sampai lockdown. Itu akhirnya memberikan kita dampak. PSBB. Kita PSBB yang berjilid-jilid. Kemudian memberikan dampak langsung. Jadinya kita dari teman-teman kreatif, khususnya di musik, seperti tidak ada persiapan sama sekali untuk mengantisipasi gimana nih insentif buat kita, gimana nih gaji buat, ya meskipun bukan gaji bulanan, tapi setidaknya ada pemasukan buat kita, karena pengeluaran itu udah pasti gitu. Meskipun sudah ya kan, maksudnya meskipun memang ada berbagai keringanan yang melalui kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, tapi buat kami ini tidak terlalu berdampak gitu. Seperti misalnya setelah Maret, kalau nggak salah mulai April Mei, kartu prakerja mulai digalakkan gitu kan, dengan segala ininya gitu ya, dan malah itu menurut saya juga tidak memberikan tidak memberikan kontribusi secara signifikan buat kami para pekerja kreatif gitu loh. Karena memang dari teman-teman musisi pun yang mereka mencoba untuk mendaftarkan diri ke kartu prakerja, kemudian mendapatkan insentif untuk belajar, itu kita tidak mendapatkan. Termasuk saya juga tidak mendapatkan, bahwa bahkan kita sudah mendaftar pun tidak ada tidak masuk gitulah. Aku kurang tahu karena apa. Bahkan sudah mencoba sampai yang ketiga sih. Keempat udah males, ya udahlah gitu kan. Kayak memang kami dari pekerja musik ini akhirnya ya memang harus berusaha sendiri. Dan yang awalnya bilangnya mungkin hanya 4 bulan gitu kan, setelah Lebaran tahun kemarin kalau nggak salah, setelah Juni Juli itu akan dibebaskan kembali. Kemudian dari sektor kami pekerja kreatif musisi itu akan dibuka kembali lapangan pekerjaan kami gitu. Tapi ternyata enggak kan, ternyata memang harus tetap sampai sekarang. Bahkan dari lini sektor hiburan pun yang mereka mencoba untuk membuka lapangan melalui virtual pun ya tidak bisa mencangkup ke banyak musisi gitu loh. Yang bisa dicangkup hanya musisi-musisi yang mempunyai nama, yang mempunyai ya itu kita nggak bisa salahin ya. Maksudnya itu memang rezekinya mereka lah gitu. Tapi kan banyak sekali istilahnya kayak piramid gitulah yang muncul, pasti ya cuma sedikit daripada pekerja
musik yang lainnya yang banyak, sebagai performer maupun yang di belakang layar seperti itu. Dan bantuan-bantuan, kalau misalnya dari sisi bantuan, terima kasih juga buat sindikasi untuk bantuan. Kalau nggak salah sempat ada beberapa program yang dicanangkan dari sindikasi, seperti aku nggak tahu ini program memang dari sindikasi atau memang bekerja sama, bagi rata itu. Ya, itu sama sindikasi. Sama sindikasi juga, dan untungnya teman-teman yang mungkin tergabung di dalam sindikasi akhirnya punya ini ya, punya kesempatan untuk mendapatkan bantuan itu. Tapi memang, dan akhirnya dari bantuan itu, aku nggak tahu dengan pekerja kreatif yang lain. Kalau dari saya sendiri pribadi, bantuan itu akhirnya saya putar lagi untuk menjadi lahan pekerjaan baru. Jadi waktu itu kalau boleh bilang, saya juga akhirnya belajar bikin soya milk yang akhirnya berjualan lah dari sisi kuliner lah ya, F&B lah ya. Akhirnya untuk pendapatan akhirnya mencoba untuk mencari lahan lain gitulah untuk pemasukan. Dan itu terima kasih buat sindikasi, dan tapi aku nggak yakin apakah yang di luar anggota sindikasi akan mendapatkan seperti yang saya dapatkan apa enggak gitu. Oke. Nah, Mayo, ini kan udah masuk tahun kedua ya untuk pandemi yang ternyata kita juga mungkin di awal tidak mengira akan berlangsung selama ini, dan ini belum selesai. Ya, benar. Nah, tadi kamu udah sempat singgung soal bagaimana kamu sendiri beradaptasi untuk bisa punya pendapatan alternatif. Tetapi kemudian adaptasi ataupun inovasi seperti apa yang kamu dan teman-teman lakukan sebagai musisi? Dan apakah juga kemudian kamu harus menghadapi berbagai persoalan lain, misalnya terkait dengan kesehatan mental? Oke, kesehatan mental kayaknya pasti. Maksudnya mungkin, tapi makanya ini curhatnya pun lancar aja ya. Oke. Nggak, tapi menurut aku kalau cara kami para musisi, ya mau nggak mau akhirnya dengan kesempatan yang ada melalui banyaknya platform-platform yang menggunakan apa ya, virtual, itu akhirnya kita manfaatin banget gitu, meskipun pendapatan yang kita dapatkan juga tidak terlalu banyak, jauh dari apa yang kita bisa dapatkan secara offline, secara sebelum pandemi lah. Tapi ya mau nggak mau memang kita harus mencoba, dan karena menurut saya pribadi pun cara virtual ini bisa jadi selepas dari pandemi pun masih akan terus digunakan. Jadi dengan adanya pemikiran itu, ya mau nggak mau memang kita harus mencoba gitu. Dan banyak sih platform yang menggunakan secara virtual yang akhirnya membantu kami para musisi untuk ya setidaknya beralih sedikit tempatnya lah, tempat untuk kami mencari pemasukan seperti itu. Kemudian kalau misalnya maka dari itu akhirnya muncul dengan penghasilan alternatif, maksudnya dengan pekerjaan alternatif, ya memang harus dilakukan gitu. Meskipun ya mau nggak mau memang apa ya dari hari ke hari, bulan ke bulan, kami harus mencoba beradaptasi gitu dengan mungkin karena tidak adanya persiapan ya, maksudnya tiba-tiba blar, ayo apa yang kamu lakukan gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau sembari kita mencoba hal baru, tapi sembari kita juga mencoba beradaptasi dengan dengan situasi sekarang, tapi juga masih dengan tekanan mungkin bisa dibilang harapan bahwa di sektor yang kita sudah jalani bertahun-tahun ini, mungkin besok atau bulan depan atau tahun depan pasti akan udah selesai dan kami bisa gitu. Tapi sampai sekarang pun aku rasa kami juga masih berkutat dengan bagaimana harus mendapatkan penghasilan sih.
Karena kayak misalnya sekarang ada kebijakan baru kita di Jakarta di bulan Ramadan, meskipun kemarin tidak ada omong-omongan bahwa para pekerja musik akhirnya boleh tampil, boleh manggung atau akhirnya mendapatkan penghasilan, itu nggak ada. Tapi tiba-tiba aja di bulan Ramadan live musik dilarang. Itu kan semacam aku rasa mengganggu juga dengan stabilitas yang kita sekarang sudah mulai bangun kecil demi kecil, tapi dengan tidak adanya kepastian esok hari, kepastian bulan depan ataupun beberapa waktu ke depan, itu akhirnya bikin kita itu setiap harinya harus beradaptasi gitu. Ya, di gitu PHP-in terus ya sama pemerintah. PHP terus. Ya, begitu deh. Ya, cukup sangat memprihatinkan ya, kita semua tentu saja sangat prihatin, dan aku rasa ini juga jadi refleksi dan juga semacam dorongan untuk kita juga sama-sama mencari upaya menemukan cara solidaritas dan benar. kolektif apa yang bisa dilakukan ya Mayo ya. Ya, benar. Dan satu lagi sih, mungkin ini banyak juga digaungkan sama teman-teman gitu. Aku nggak tahu lewat caranya masing-masing ya, bahwa sebetulnya pada saat pandemi pun, pada saat sekarang pun sebetulnya buat kami para pekerja kreatif, buat kami para pekerja musik itu memang kita tidak menolak bantuan, maksudnya dengan program bantuan apapun itu kita tidak menolak gitu. Cuman yang sebetulnya kita butuhkan adalah lapangan pekerjaan kita itu ada gitu. Kayak misalnya nggak harus yang performer panggung gede festival gitu, tapi saya mencoba untuk menyuarakan teman-teman yang reguler di kafe, di mana itu maksudnya di tempat-tempat yang mereka biasanya manggung gitu kan, itu seperti seharusnya tidak terkena imbas langsung, karena kan mereka di tempat itu tidak untuk hanya menghibur orang yang ada di sana gitu, tidak maksudnya tidak, pekerjaan mereka tidak untuk menambah keramaian gitu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu harusnya bisa dipikirkan dipertimbangkan lebih matang, lebih detail gitu loh, bahwa nggak semuanya harus para musisi ini bekerjanya dengan menimbulkan keramaian. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mayo untuk curhatannya. Terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang lanjut ke teman kita yang lain, ada Ika. Halo Ika. Halo. Ya, sudah masuk Ika suaranya. Nah, Ika, ini menarik banget. Kita pasti mau dengar suara dari kawan yang merepresentasikan dunia di sektor digital ya. Ini digadang-gadang bisa menjadi semacam dalam tanda kutip penyelamat ya, karena seolah-olah segala sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan secara nyata terus kemudian bertransformasi kepada virtual, seolah-olah nih dunia digital jadi nggak terdampak, atau mungkin diharapkan punya daya lenting yang lebih kuat daripada sektor-sektor lainnya ya. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya nih Ika, bagaimana kemudian kamu mengalami dan juga melihat situasinya sendiri di dunia digital, baik itu misalnya boleh trajektori sedikit pada saat pandemi berlangsung, ataupun pada saat situasi belakangan ini seperti apa Ika? Karena dengar-dengar kayaknya kamu sekarang dipecat ya Kak Ika ya, sorry banget Kak. Silakan Ika, boleh berbagi cerita ke kita. Oke, terima kasih Dian dan teman-teman sindikasi yang sudah mengajak aku untuk curhat ya dan share mengenai pekerjaan aku dan dampak pandemi terhadap pekerjaan aku. Jadi aku sebenarnya melakoni banyak profesi
dan baru masuk ke dunia digital marketing itu sekitar 2018. Jadi 2018 itu aku diajakin temanku yang lagi bangun perusahaan. Jadi untuk memulai perusahaannya dia gitu kan, karena aku punya kemampuan di marketing, di digital marketing, kemudian di pelatihan, di macam-macam, dan aku gabung di situ mengerjakan banyak hal gitu. Dan sampai 2019 itu pekerjaan tuh lumayan bagus dan menurutku itu sangat menjanjikan gitu kan. Terutama waktu itu aku mulai melihat kalau profesi digital marketing ini sangat menjanjikan ya, karena kan kita masyarakat dunia terus melaju menuju masyarakat digital gitu. Apa-apa dibikin digital gitu kan. Nah, kemudian aku merambah ke usaha-usaha untuk mengembangkan kemampuan digital marketing ini ke arah yang lain gitu kan, termasuk misalnya bagaimana membangun engagement di Facebook, di IG, kemudian di YouTube dan sebagainya gitu. Dan aku masih proses belajar sih sebenarnya gitu, belum bisa mengatakan bahwa aku punya kemampuan yang bagus di dunia digital marketing ini gitu. Nah, kemudian datanglah pandemi. Nah, ketika pandemi ini sebenarnya aku mendapat pekerjaan baru. Nah, jadi pekerjaan baru ini di startup. Jadi startupnya itu sudah berusia 2 tahun. Jadi startup di bidang monitoring dan evaluasi. Aku nggak bisa sebutin apa perusahaannya. Startup ini tuh kan orang lagi tergila-gila sama startup ya, semuanya gitu, semua bikin startup. Pas di startup itu kan mereka pasti pengen punya web yang kontennya itu harus bagus, harus membuat masyarakat merasa engage sama konten itu gitu kan. Kemudian dari website itu dibikin ke aplikasi yang bisa di-download di Play Store, kemudian juga pakai media IG, Facebook, dan macam-macam gitu. Tapi aku nggak lama kerja di situ gitu kan, karena pada suatu ketika kita tim itu bersabar dengan job desk yang sangat menumpuk, sementara salary kita itu sangat-sangat kecil, itu tiba-tiba ada salah seorang founder yang keberatan aku punya kegiatan sosial di luar gitu. Jadi aku punya kegiatan sosial yang sebenarnya aku kerjain waktu kosong aja gitu, dan kegiatan sosial itu pun bukan kegiatan yang harus banget dikerjain tiap minggu atau gimana gitu, semau aku aja ngerjainnya gitu. Nah, jadi karena mungkin merasa kalau aku punya kemampuan yang seharusnya diberikan secara penuh ke perusahaan itu, tapi aku juga menggunakan kemampuan itu untuk kegiatan sosialku, maka si startup itu merasa bahwa mereka tidak aman berbagi ide denganku gitu. Padahal sebenarnya yang ada adalah aku dengan pengalaman bertahun-tahun bekerja, belajar, mengimprovisasi diri, justru aku yang menyumbangkan skill aku untuk improve di startup itu gitu. Bayangkan misalnya, maaf aku potong. Terus kemudian perusahaan itu bagaimana setelah pandemi menghantam? Apakah jadi bangkrut, terus kemudian kamu semacam dipecat atau bagaimana, Ika? Jadi ceritanya ada email-emailan lah antara aku sama founder yang mengatakan bahwa ada tim yang lain yang mau cut aku gitu kan. Wah, kalau udah kayak gini, kita udah kerja mati-matian, udah kasih skill yang bagus, tapi pendapatan kita, sebenarnya pendapatanku itu jauh lebih kecil dari kerjaan-kerjaanku sebelumnya gitu kan. Dengan job desk yang sangat menumpuk, sehingga aku pikir, wah udah aku resign aja gitu kan. Nah, resign. Jadi setelah resign itu, aku kemudian mengalami kesulitan lah ya mendapatkan pekerjaan baru. Kenapa? Sebenarnya kan
mungkin karena networking aku yang kurang terhadap teman-teman di dunia NGO, di dunia apa, sehingga aku hanya mengandalkan ya jalan yang lurus gitu kan. Aku nggak suka orang dalam gitu kan. Aku sukanya jalan lurus kalau ngelamar kerjaan ya udah metode yang seperti seharusnya diikutin gitu kan. Nah, jadi di pandemi ini aku ngerasa kalau wah kayaknya aku kekurangan kemampuan networking sehingga pekerjaan itu sulit didapatkan itu. Karena ketika aku search gitu ya, mencoba melamar yang baru itu sulit gitu kan. Ada yang dapat wawancara nggak goal dan macam-macam gitu. Nah, terus kan yang pasti kita mengalami kesulitan keuangan ya. Apalagi kan aku harus support keluarga. Nah, waktu itu aku lupa gimana ceritanya, tapi aku gabung di sindikasi. Aku diajakin gabung sindikasi dan aku dapat yang program aku sama Bagi Rata. Sindikasi Bagi Rata ya? Iya, aku dapat di situ gitu kan. Terus karena kan kita harus mengakui ya, kehilangan uang itu kayak kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan itu sama aja dengan kita kehilangan sumber makanan, karena kan kita nyari makan pakai uang sekarang kan, bukan asal metik dari pekarangan gitu kan. Nah, aku sadar bahwa bukan hanya aku yang stres gitu kan, banyak teman-temanku yang stres banget, teman-temanku yang punya pabrik, punya apa juga pengen bunuh diri gitu, saking drop semuanya gitu. Nah, sampai aku ada salah satu temanku itu, aku ngungsi di rumah dia dong 3 bulan. Karena aku takut stres di kosan sendirian gitu, dan ketika sampai itu aku kemudian meningkatkan skill digital marketing aku, dan aku juga bantu dia mengajukan satu proposal bantuan COVID ke Jerman, dan goal dong dia 150 juta gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ini mungkin kita dari cerita Ika mendapat situasi sebetulnya bagaimana berbagai kerentanan di dalam pekerjaan ya di dunia digital ya Ika ya, seperti yang tadi kamu ceritakan, sehingga kemudian karena berbagai kerentanan dan juga ketidaknyamanan itu sehingga kamu keluar, tapi mungkin keluar di saat yang pandemi kemudian sudah terjadi, dan itu sulit sekali untuk kamu bisa beradaptasi dengan misalnya mendapatkan pekerjaan baru ya di tengah-tengah pandemi. Dan gimana Ika tadi sampai di situasi bahwa kesehatan mental itu juga kemudian menjadi terganggu ya. Kamu situasinya tulang punggung keluarga, tapi juga tinggal sendiri di kosan sampai harus mengungsi dan cari teman supaya tidak gangguannya makin parah. Terus bagaimana kemudian kamu mengatasi itu Ika? Dan juga kalau boleh tahu, boleh cerita apakah sekarang kamu sudah dapat pekerjaan atau belum Ika, gimana? Oke, lanjut ya. Jadi aku tuh ngungsi dari akhir Agustus sampai November. Jadi Lebaran Haji tahun 2020 lalu gitu. Karena aku ngungsi di rumah temen di Jakarta Barat. Nah, waktu itu dia areanya masih hijau. Jadi selama mengungsi 3 bulan itu, tiap hari sebenarnya bukan kayak leye-leye di rumah gitu kan. Jadi kerja aku sama temanku pergi ke pabriknya dia jadi pabrik tutup galon gitu. Yang stoknya itu dulu biasanya penuh, satu gudang, ini langsung drop sampai dia tuh cash flow-nya hancur-hancuran, dan kita makan di rumah dia tuh tiap hari. Orang kaya, bayangin, orang kaya tiap hari kita makan tempe sampai enek gitu kan, sampai berantem sama mamahnya, mama kenapa ini makan tempe terus gitu kan. Nah, sampai kemudian akhirnya kita berdua memutuskan untuk udah nggak apa-apa stres dijalanin gitu kan. Dia stres dengan bisnisnya, aku stres dengan pekerjaan aku dan dunia aku dan semacamnya gitu kan. Dan lucunya si keluarga kaya yang sedang drop itu ada 1, 2, 3, ada 4 orang di keluarga itu daftar prakerja dan goal semuanya. Dan aku daftar juga bareng sama mereka, aku nggak pernah goal, bayangkan. Aku pikir, waduh. Ini mirip sama tadi yang diceritakan Mayo ya. Kira-kira kenapa Ika kamu bisa sampai nggak dapat, padahal yang mungkin tingkat kesejahteraannya di atas kamu justru malah dapat? Enggak, aku dapat di gelombang 12 justru. Gelombang 12-nya, oke. Aku dapat di 2021 ini, jadi aku baru dapat kemarin bulan Maret ya kalau nggak salah. Iya, bulan Maret aku baru dapat prakerja. Aku ngerasa ketawa-ketawa aja sendiri gitu kan.
Dulu temen-temenku yang orang kaya 4 orang dapat langsung gitu keluarga, sementara aku nggak dapat, aku diketawain sama mereka, dan baru 2021 aku dapat, dan itu lumayan lah untuk support sehari-hari gitu. Karena kenapa? Kosan aku ini tidak didiskon oleh ibu kos walaupun pandemi gitu kan, tidak didiskon sama sekali, walaupun kosan ini udah dari 60 kamar itu hanya 20 yang terisi sekarang karena mahasiswa pada pulang kampung kan online. Nah, tetap aja nggak di diskon, sehingga aku harus memastikan bahwa aku tetap harus bisa bayar kosan, bisa makan gitu dan semacamnya. Nah, sekarang sebenarnya dalam konteks mental aku masih berjuang ya, sampai aku tuh keluar dari 70% WA group. Jadi aku banyak keluar dari WA group karena ngerasa apa ya, terlalu ramai, aku pusing gitu kan. Dan aku fokus sekarang gimana caranya dengan pekerjaan-pekerjaan kecil yang sekarang aku dapat, aku sekarang mulai beralih ke menjadi dropshipper jualan buah. Oke. Karena kan kita nggak tahu ya rezeki kita tuh datangnya tuh dari mana, dan aku tuh belajar banyak soal finansial selama pandemi ini. Kalau pakar-pakar finansial kan bilang makanya nabung, makanya punya dana darurat, makanya bla 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 gitu. Semuanya makanya gitu. Tapi kan nasihat-nasihat itu tuh mental semua ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak serupa di setiap orang. Nah, makanya aku tuh kayak ya udah deh, aku sekarang belajar jadi dropshipper, produk apa dapatkan selisihnya gitu kan untuk aku hidup sehari-hari. Cuman tetap aja aku memperjuangkan pekerjaan utama yang sesuai dengan profesiku gitu kan. Tetap aku perjuangkan itu. Di dunia digital marketing itu masalahnya sekarang adalah banyak anak-anak muda yang lebih canggih, fresh graduate gitu kan, yang lebih menurut aku tuh mereka tuh lebih keren, lebih luar biasa, sehingga kita yang generasi di atas mereka itu harus compete ya, harus berkompetisi supaya pekerjaan itu tetap noleh ke kita, nggak ke mereka gitu. Terutama misalnya sekarang kan ada jenis-jenis pekerjaan yang dibatasi umur. Ada misalnya aku bisa melakukan pekerjaan itu semua kualifikasinya sesuai dengan kemampuanku, tapi ternyata umurnya hanya sampai 30 tahun, sementara aku sudah lebih. Itu kan menutup kesempatan gitu, dan ya aku harus belajar gitu. Pandemi ini jangan sampai kesehatan mentalku buruk karena uang. Gitu sih. Oke, Ika, terus bertahan ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami di sini. Oke. Kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi ya, Ika, nanti. Selanjutnya, kita akan ke Windy. Windy ini dari Divisi Riset Sindikasi. Nah, Windy, boleh tes suara? Halo Dian. Ya, halo. Oke. Oh, di sini ada teman yang raise hand. Ini Hapsa. Nanti kita akan ada punya sesi diskusi dan tanya jawab di jam 2 ya. Nanti kita selesaikan dulu dengan para pembicara kita sampai jam 2, 15 menit lagi. Baru nanti jam 2 kita akan buka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Jadi mungkin minta tolong Hapsa untuk di lower hand. Oke, Windy, ini menarik sekali, situasinya sangat menantang ya. Dengan bagaimana para pekerja ini menghadapi dampak-dampak dan efek-efek yang mungkin tidak dikira atau tidak pernah dihadapi sebelumnya. Dan ini efeknya berlangsung dengan cukup panjang, kita udah masuk ke tahun kedua. Dan tentu saja sebetulnya terkait dengan ketenaga kerjaan, tadi udah sempat juga disinggung oleh Mayo dan Ika, bahwa pemerintah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan. Dan tentu saja sindikasi sebagai sebuah serikat pekerja juga melakukan berbagai inisiatif. Tapi Windy, kita mau tahu nih sebetulnya terkait dengan temuan-temuan atau fakta, baik itu yang dihimpun oleh sindikasi, survei ataupun penelitian, maupun juga yang di luar sindikasi, ini terkait dengan situasi saat ini. Seperti apa temuannya, dan juga mungkin itu bisa memberikan kita perspektif bagaimana kita menavigasi diri nih ke depannya nih. Karena kayaknya jadi semacam ada kegamangan
yang kita nggak tahu sampai kapan harus seperti apa beradaptasi atau didesak untuk beradaptasi, sementara kita belum punya kemampuan ataupun daya lenting yang sehebat itu untuk bisa langsung mengubah apa istilahnya, mungkin kayak banting setir ya. Iya, oke Dian, terima kasih. Sebenarnya beberapa poin tadi udah banyak disampaikan ya dari Mayo sama Ika gitu. Cuma aku ngasih perspektif dari sudut pandang yang lebih luas mungkin. Jadi kilas balik sedikit, tahun lalu sindikasi pernah melakukan survei online. Waktu itu respondennya ada 139 pekerja industri kreatif di awal-awal pandemi, waktu itu Maret-April 2020. Dan 79% respondennya itu statusnya freelance dan mereka tinggal di berbagai daerah di Indonesia gitu, tapi memang terpusatnya di Pulau Jawa. Dan ada beberapa sebenarnya jenis kerentanan yang dari sisi finansial itu muncul karena pandemi gitu. Pertama, yang tadi udah sempat disinggung-singgung, kehilangan pendapatan, terus udah pendapatan hilang, nggak dapat kompensasi juga gitu dari pemberi kerjanya gitu kan. Dan ada juga keberadaan orang lain yang menjadi tanggungan pekerja, seperti tadi kasusnya Ika gitu, jadi tulang punggung keluarga juga. Dan tidak semua pekerjaan industri kreatif itu juga bisa dilakukan dari rumah gitu kan. Tadi sempat disebut-sebut sektor yang paling terdampak oleh pembatalan kerja itu waktu di awal pandemi itu dari sisi yang pertama sektor film, video, audio, kedua sektor fotografi, ketiga musik, keempat seni pertunjukan, kelima penelitian, profesi kayak saya, keenam DKV. Cuma mungkin saya agak beruntung karena organisasi saya masih jalan gitu, meskipun agak tersendat-sendat sebenarnya. Dan juga selain dari sisi performernya gitu ya, senimannya, dari sisi musisi yang mungkin pun nggak bisa manggung masih bisa ada pertunjukan virtual dari rumah gitu. Tapi ada juga rantai-rantai pekerja lainnya yang harus kerjanya tuh sebenarnya di lapangan gitu, seperti kru panggungnya atau orang-orang lapangan gitu kan. Dan juga misalnya kalau kayak peneliti seperti saya, kami jadi nggak bisa ngumpulin data offline gitu, semuanya harus online, semuanya harus jarak jauh gitu, proyeknya jadi sangat terbatas. Dan juga misalnya koalisi seni itu mencatat selama COVID ini ada 234 acara seni yang batal atau ditunda gitu. Dan juga dari surveinya sindikasi itu kita mencatat ada meminta responden untuk memperkirakan kira-kira kalau kondisi pandemi seperti ini kalian tuh akan kehilangan pendapatannya berapa banyak sih gitu dalam 5 bulan gitu ya. Mereka mencoba menghitung-hitung, itu bervariasi banget. Ada yang ngerasa dalam 5 bulan ini kehilangan pendapatannya dari mulai 1 juta atau sampai sebesar kehilangannya 30 juta gitu karena proyek-proyek yang batal. Dan juga di sisi lain lemahnya status dan perjanjian kerja gitu, karena tadi kan kebanyakan freelancer ya, itu menyebabkan sekitar 88 responden itu nggak mendapatkan kompensasi atas pembatalan kerja gitu. Apalagi mungkin kalau musisi kayak Mayo gitu kan tiba-tiba konsernya batal, ya udah kayak nggak ada apa sih penggantian gitu. Padahal idealnya sebenarnya pekerja lepas atau pemberi kerja itu punya kontrak yang mencantumkan biaya pembatalan, bahkan mekanisme pembayaran uang muka. Jadi kalau proyeknya batal, uang mukanya tetap diterima gitu. Dan juga memang tadi seperti yang disinggung sama Ika gitu, ternyata 56% responden juga punya tanggungan seperti orang tua, pasangan, atau anak yang sebenarnya itu semakin memberatkan gitu ya kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dan juga ada dari sisi sistemnya gitu, ada revolusi industri 4.0 yang menggaungkan fleksibilitas kerja gitu. Tapi justru di situasi pandemi ini seperti kayak dua bilah mata pedang gitu ya. Satu sisi bisa fleksibel kerja di rumah gitu, tapi ada kerentanannya sendiri gitu. Kita mungkin pernah dengar istilah gig economy atau on demand economy yang sebenarnya menerapkan relasi kerja yang singkat dengan ikatan yang lemah, terus upahnya itu hanya berdasarkan proyek atau permintaan gitu. Dan juga muncul istilah-istilah relasi antara pemberi kerja dan pekerja yang disebut dengan mitra gitu. Tapi sebenarnya ya kemitraannya itu nggak setara gitu, posisinya nggak seimbang. Dan juga kalau misalnya mulai dari pertengahan tahun kemarin itu kan orang-orang udah mulai banyak yang kerja di kantor lagi gitu.
Apalagi sekarang udah ada PPKM gitu kan, memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat gitu, transisi dari PSBB. Tapi ternyata itu menimbulkan risikonya sendiri gitu. Misalnya Disnaker Trans DKI Jakarta itu sepanjang memberlakukan PPKM ini dari Januari kemarin sampai 23 April, itu mereka menutup 2.107 perkantoran karena muncul klaster-klaster perkantoran. Jadi mau kerja di rumah salah, kerja di kantor juga kayaknya fasilitas untuk protokol kesehatannya masih kurang gitu ya, serba salah gitu. Dan juga menurut data Komnas Perempuan, itu laporan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi itu meningkat sampai 63%. Itu baru kasus yang dilaporkan, belum kasus yang tidak terlaporkan gitu. Dan juga tadi juga sempat disinggung, bukan cuma ancamannya secara fisik, secara ekonomi, tapi juga ada kesehatan mental gitu ya, kecemasan, perasaan terisolasi gitu, stres, pekerjaan di rumah, ada urusan domestik juga, tumpang tindih, atau KDRT, atau duka akibat kehilangan orang terdekat gitu. Dan juga misalnya survei WHO bilang bahwa sampai 93% layanan kesehatan mental di dunia itu terganggu sebenarnya pada saat pandemi, tapi hanya 17% negara yang mengalokasikan dana tambahan untuk layanan kesehatan mental di masa pandemi gitu. Dan sebenarnya pemerintah juga punya layanan konseling psikologi sejiwa gitu yang bisa diakses, mungkin kalau teman-teman butuh di 119 extension 8. Tapi memang itu kan bentuknya konselingnya via telepon ya, dan juga kalau misalnya butuh yang offline, itu ketersediaan tenaga kerja di bidang psikologi memang masih terpusat di Jawa saat ini. Dan juga masih ada stigma gitu untuk orang-orang yang mengakses layanan kesehatan mental gitu kan. Jadi memang dukungan untuk kesehatan mental itu juga nggak kalah pentingnya sebenarnya dengan dukungan kesehatan fisik ataupun dukungan finansial. Cuma memang ini juga salah satu bentuk dukungan yang masih sering luput gitu dari tempat kerja, apalagi untuk pekerja-pekerja freelance gitu kan, pekerja yang tidak tetap gitu. Misalnya banyak perusahaan yang nggak mencantumkan layanan konseling psikologis ke dalam cakupan asuransi kesehatan gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dijadikan bagian dari tanggungan asuransinya gitu. Nah, gimana mengenai respon program maupun kebijakan pemerintah nih? Kayaknya kita penting banget gitu untuk mengkritisi, dan juga ada momentum ya di mana undang-undang Cilaka itu diketok palunya itu di saat pandemi. Tetapi tentu saja itu membuka banyak sekali pintu terhadap kerentanan lain ya. Tapi ada banyak sekali kebijakan yang spesifik terkait pandemi nih, Windy, apa aja kira-kira yang bisa kita bagi di sini? Tadi kan berangkat dari berbagai masalah, kita pasti mengharapkan ya dari sisi pembuat kebijakan merespons lah gitu kan, dengan kebijakan yang bisa menolong gitu, bukan cuma dari pemilik usaha tapi juga dari pekerjanya gitu. Sebenarnya ada beberapa yang terkait langsung dengan pekerja industri kreatif, tapi juga itu kayak agak dipertanyakan nih apakah benar-benar membantu atau enggak gitu. Misalnya di awal-awal pandemi itu keluar Perpu nomor 1 itu tahun 2020, tapi fokusnya lebih ke stabilitas perekonomian dan juga dengan melindungi pelaku usahanya. Dan juga sempat ada surat edaran Menaker RI yang sebenarnya judulnya perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha, tapi di salah satu poinnya itu justru memberikan peluang untuk pengusaha mengurangi atau menunda pembayaran upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerjanya. Terus ada tadi kartu pekerja yang disinggung-singgung gitu, sekarang kayak udah masuk gelombang 17 gitu ya. Sebenarnya harusnya sih banyak yang bisa masuk dalam program itu gitu, karena di semester awal ini juga akan ada kuota, sudah ada kuota tambahan untuk 2,7 juta peserta baru gitu. Cuma memang kelemahannya adalah padahal yang paling dibutuhkan selama pandemi itu kan perlindungan dari PHK, perlindungan dari pengurangan upah gitu, dan apakah meningkatkan skill pekerja itu akan bisa menjawab permasalahan itu kan problematis gitu jadinya, open for discussion. Dan ada program misalnya punya Kemendikbud, ada namanya apresiasi pelaku budaya gitu, itu khusus sebenarnya targetnya untuk pekerjaan seperti Mayo gitu kan, ada bantuan dana gitu, tapi memang hanya 1 juta gitu dalam satu kali pandemi ini, hanya sebesar itu. Dan juga ya pasti nggak setara lah ya sama kehilangan konser-konser atau gig atau performance gitu. Dan juga ada yang heboh banget dan kita bisa ngobrol panjang banget sebenarnya soal undang-undang Ciptaker gitu. Baru-baru ini juga
dari hukum online bisa mengeluarkan ada setidaknya 4 peraturan turunan yang kayaknya akan berdampak langsung terhadap ketenaga kerjaan gitu. Cuma kita masih tunggu analisis lebih lanjut lagi karena peraturan-peraturan turunannya juga kayaknya baru dipublikasi sekitar Februari kemarin gitu. Dan tapi salah satu isu yang dikhawatirkan memang adalah terkait hak pekerja yang mengalami PHK gitu, bagaimana kompensasinya, bagaimana nanti pergantian upahnya dari perusahaan gitu. Dan juga yang baru-baru ini ada surat edaran Menaker RI tentang THR yang nanti akan dibahas lebih lanjut sama BIMO gitu kayaknya. Nah, terus juga tadi kalau ngomong dari sisi kebijakan Indonesia gitu, tapi yang ngalamin pandemi kan bukan cuma Indonesia sebenarnya gitu. Negara-negara lain semua juga secara global ngalamin. Apakah negara lain juga merespons dengan cara yang sama gitu? Sebenarnya kita bisa pakai beberapa referensi sih. Maksudnya ini juga memanfaatkan momen May Day gitu kan, ketika pekerja juga menyuarakan sebenarnya apa sih kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya kita bercermin dari negara-negara lain, itu ada negara yang memberikan kebijakan misalnya yang pertama banget itu menjadikan COVID sebagai penyakit akibat kerja. Jadi kita pernah dengar mungkin istilahnya K3, Occupational Health. Nah, negara tuh bisa menetapkan sebenarnya COVID ini jadi bagian dari resiko pekerjaan. Sehingga nanti di asuransi, itu kalau ada yang kena COVID, akan diganti biayanya gitu sama asuransi gitu kan. Terus juga nanti akan ada kompensasi-kompensasi lainnya gitu dari sisi ketenaga kerjaannya. Misalnya negara yang menerapkan ini tuh ada Italia, ada Argentina, ada Afrika Selatan. Atau sebenarnya bisa dikasih cuti untuk merawat anggota keluarga yang terinfeksi COVID untuk mencegah transmisi dari keluarga ke tempat kerja gitu. Jadi misalnya bukan cuma pekerjaannya yang sakit, tapi kalau ada anggota keluarganya yang sakit, jadi juga berhak untuk dapat cuti khusus gitu kan untuk merawat. Dan juga kebijakan ini bisa juga diiringi dengan kompensasi penghasilan yang hilang gara-gara dia harus merawat anggota keluarganya gitu, atau merawat karena tempat penitipan kan tutup, sekolah juga tutup gitu. Tapi memang negara yang menerapkan ini yang di Eropa gitu ya, kayak Swedia, Jerman, Italia, Spanyol. Nah, yang menarik juga ada yang secara spesifik negara yang memberikan dukungan dari sisi kesehatan mental. Jadi pemberi kerja itu wajib mendukung pekerja yang terdampak secara mental akibat terinfeksi COVID atau kehilangan kerabat. Jadi kayak compassionate leave gitu ya istilahnya, kayak berduka gitu kan, atau ada yang sakit gitu. Dan ada yang menarik juga yang sebenarnya mungkin bisa diterapkan di sini adalah perlindungan saat bekerja jarak jauh. Jadi misalnya di Chile itu ada regulasi yang memberikan pekerja hak untuk disconnection. Disconnection itu artinya pekerja yang kerja dari rumah itu berhak untuk nggak merespons komunikasi atau permintaan pekerjaan apapun selama minimal 12 jam dalam sehari. Dan itu di Chile gitu. Kalau di Austria itu misalnya kecelakaan kerja tuh diperluas supaya kalau ada pekerjaan yang dilakukan di rumah tapi itu menimbulkan resiko, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kecelakaan kerja. Gitu kan sebenarnya hal-hal yang bisa diterapkan juga di sini gitu. Ya, sebetulnya banyak pembelajaran ya yang bisa kita petik, terutama untuk pemerintah ya, melihat beberapa negara yang punya respon yang cukup baik dan juga sukses diterapin dan bisa sebetulnya untuk kita terapin. Dan ya persoalannya banyak banget ya, belum kita menyinggung soal korupsi di dalam seluruh proses ini yang dilakukan oleh banyak sekali pejabat negara. Oke, tapi kita nggak jauh-jauh ke sana. Terima kasih banget Windy udah berbagi banyak sekali hasil penelitian dan juga insight terkait dengan pandemi dan situasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Sekarang kita akan coba ke Bimo. Halo Bimo. Halo Bian. Oke, ini Bimo yang terakhir. Maaf kalau harus menunggu lama ya Bimo ya. Bim, ini cerita tentang sindikasi dulu ya. Ketika pandemi baru sekali menghantam kita di awal-awal Maret gitu ya. Terus kemudian sindikasi punya respon yang cepat sekali, yang itu adalah sindikasi X bagi rata. Nah, tadi sempat juga disinggung sama Mayo nih. Sebenarnya apa, Bim, itu sindikasi X bagi rata? Mungkin ada teman-teman di sini yang udah pada tahu tentunya ya, tapi ada juga yang belum tahu. Mungkin itu bisa jadi semacam salah satu referensi atau pembelajaran untuk kolektif lain. Bagaimana teman-teman kita di sektor media dan industri kreatif menggalang solidaritas dan dukungan. Iya, ya, terima kasih Dian pertanyaannya.
Mungkin sebelum masuk ke bagi rata, aku mau cerita dulu begitu gimana kemudian kondisi teman-teman tenaga kerja di industri media dan kreatif gitu. Selain yang tadi juga mungkin sudah dipaparkan oleh Windy gitu. Jadi begitu pemerintah menyatakan bahwa COVID ini adalah bencana nasional begitu, tentu banyak perubahan ataupun kebijakan yang berubah gitu. Nah, dari sindikasi sendiri, kemudian kami meresponnya dengan membuka kanal aduan gitu, kanal aduan terkait dengan kasus-kasus ketenagakerjaan gitu. Sepanjang paling tidak tahun 2020 sendiri gitu, ada sekitar 44 kasus ketenagakerjaan yang mungkin sebetulnya bisa lebih banyak gitu untuk aduan yang masuk, tapi yang masuk ke sindikasi itu ada sekitar 44 kasus ketenagakerjaan, dan bukan cuma di Jakarta, tapi juga ada di Semarang, Malang, Bandung, Cimahi, Depok, dan juga Solo gitu. Macam-macam gitu teman-teman yang aduan yang masuk terkait dengan dampak COVID terhadap ketenagakerjaan mereka, mulai dari gajinya dipotong, ataupun di PHK, atau dirumahkan tanpa gaji, atau juga ada yang diminta untuk berangkat kerja tanpa perlindungan yang cukup gitu. Misalkan saja mungkin banyak dari teman-teman jurnalis gitu yang pada awal pandemi tetap diminta untuk meliput tapi tanpa perlindungan yang cukup, tanpa menyertakan masker, hand sanitizer dan sebagainya, atau masih banyak liputan-liputan yang juga mungkin berkerumun begitu. Padahal ini sangat beresiko sekali terhadap kesehatan mereka gitu. Nah, karena merasa bahwa kanal aduan itu tidak cukup begitu, kami kemudian punya berinisiatif lain untuk melakukan survei gitu, terutama ke teman-teman anggota terkait dengan dampak dari COVID ini yang menimpa mereka. Kemudian juga ada datang tawaran kerjasama begitu dari Bagi Rata untuk untuk melakukan semacam subsidi silang gitu. Ya, mungkin istilah mudahnya adalah bagaimana kemudian kita sesama pekerja saling bersolidaritas gitu untuk membantu sesama pekerja lewat program sindikasi X Bagi Rata ini. Dan alhamdulillahnya direspon cukup baik gitu dengan teman-teman. Menurut data sindikasi sendiri X Bagi Rata itu selama paling tidak sampai Oktober tahun 2020 ada sekitar 51 juta dana yang terkumpul dan juga udah berhasil disalurkan kepada freelancer di industri media dan kreatif. Mungkin tadi juga seperti sudah diceritakan oleh Ika dan juga Mayo begitu ya. Bagaimana kemudian program ini mencoba menjangkau mereka gitu sebagai dana dana sementara gitu untuk bisa bertahan hidup, atau mungkin bisa untuk memutar lagi gitu sementara pekerjaan utamanya mungkin terdampak dan tidak bisa dilanjutkan. Begitu Dian mungkin untuk program Bagi Rata ini sendiri gitu Dian. Nah, ini spesifik banget ngobrolin tentang apa yang tadi disinggung oleh Windy nih, mengenai surat edaran Menaker ya, mengenai THR 2021. Dan ini juga terkait dengan pandemi, di mana pengalaman dari tahun lalu, di mana pandemi sudah terjadi dan juga PHK itu sudah berlangsung, termasuk juga pembatalan kerja tanpa kompensasi oleh kawan-kawan freelancer. Ini terkait dengan tunjangan hari raya nih, Bimo. Seperti apa sih seharusnya kita sebagai pekerja ya, baik itu pekerja yang kantoran, artinya bekerja sebagai full time atau bekerja tetap di suatu organisasi bisnis, ataupun freelancer atau pekerja paruh waktu, ini dalam melihat situasi dan juga kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, spesifiknya Kemenaker ya, terkait dengan THR ini. Kadang-kadang ini mungkin bisa jadi dalih, apakah THR itu boleh dicicil atau boleh nggak dikasih karena perusahaannya terdampak. Gimana nih Bimo, menurut kamu? Iya, sebetulnya bicara soal THR sendiri bukan cuma hanya tahun ini gitu ya, surat edaran Menaker ini di tahun lalu sendiri, seperti tadi sudah diceritakan oleh Windy gitu, bagaimana pemerintah kemudian menerbitkan surat edaran yang pada intinya memberikan keleluasaan begitu atau pelonggaran bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk tidak
untuk bisa mencicil atau bisa menunda pemberian THR begitu. Di SE Menaker itu tidak dijelaskan bagaimana kemudian kriteria perusahaan yang boleh boleh menunda, boleh mencicil untuk THR sendiri. Nah, ternyata setahun setelah pandemi, hal yang sama juga masih terjadi gitu. Belum lama ini, Menteri Tenagakerjaan kembali mengeluarkan surat edaran Tenagakerjaan soal THR yang mungkin sedikit lebih baik gitu dari tahun sebelumnya, karena di situ mencantumkan bahwa perusahaan harus menyertakan data keuangan atau kondisi keuangan perusahaan bahwa mereka memang tidak mampu untuk bisa membayarkan THR-nya. Tapi sebetulnya kita juga harus melihat ini secara secara kritis begitu, bahwa tidak bisa kemudian aturan ini meniadakan hak yang memang semestinya menjadi hak kita gitu, hak kita sebagai pekerja gitu. Di kalau misal bicara secara hukumnya sendiri, bahwa surat edaran Menaker sendiri ini bertentangan dengan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang pemberian tunjangan hari raya untuk pekerja begitu, di mana sebetulnya THR sendiri di Permenaker itu adalah suatu hal yang wajib gitu, dan harus diberikan maksimal 7 hari sebelum hari raya. Kemudian juga yang juga harus digarisbawahi bahwa perusahaan yang tidak telat memberikannya atau mungkin tidak memberikannya, mereka harus juga menyertakan denda sebesar 5%, atau juga teman-teman pekerja juga bisa melaporkan, dan perusahaan bisa kena sanksinya macam-macam, bisa mulai dari administratif sampai mungkin ke penutupan dari industri itu sendiri begitu, Dian. Oke, dan ini sindikasi apakah ada rencana dalam waktu dekat setelah inisiatif sindikasi X bagi rata, Bimo? Iya, melihat melihat kondisi pandemi dan juga kondisi ketenagakerjaan yang dialami teman-teman masih juga belum membaik begitu ya, Dian. Kami di sindikasi punya inisiatif belum lama ini kami juga meluncurkan posko THR begitu, di mana teman-teman sebetulnya bisa mengadu dan juga berkonsultasi untuk masalah ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pemberian THR yang belum diberikan perusahaan. Nah, dari situ kemudian kita bisa bisa sama-sama begitu untuk memperjuangkan hak yang memang semestinya menjadi hak kita begitu, Dian. Gimana kita begitu, cara akses posko untuk, itu? Iya, untuk cara aksesnya sebetulnya sangat mudah ya. Kalau mungkin teman-teman tahu gitu, teman-teman bisa mengunjungi media sosial sindikasi begitu, baik di di Instagram ataupun di Twitter. Di sana ada sejumlah kampanye yang juga di akhirnya juga ada saluran untuk teman-teman bisa untuk menuliskan atau bercerita tentang masalah ketenagakerjaannya, khususnya terkait dengan THR yang ada berkendala gitu, atau mungkin juga untuk lebih mudahnya bisa juga untuk mengunjungi website sindikasi di sindikasi.org gitu, kemudian juga bisa dicari kanal aduan di situ teman-teman juga bisa mengisikan data-data terkait dengan masalah yang dialami gitu. Dengan begitu nanti kita bisa sama-sama untuk memperjuangkan bersama gitu, bersolidaritas sama-sama untuk bisa memperjuangkan hak-hak normatif kita sebagai buruh atau pekerja. Begitu mungkin Dian yang bisa aku sampaikan. Oke, terima kasih Bimo. Nah, ini teman-teman, kita sudah jam 2 lewat. Jadi aku akan mempersilakan teman-teman untuk bisa mengomentari ataupun melontarkan pertanyaan kepada para pembicara kita. Tadi sudah ada yang mengacungkan tangan, Hapsa ya, Hapsa. Apakah aku nggak tahu, apakah bisa dibantu misalnya kalau Hapsa mau berbicara langsung menyampaikan pertanyaannya? Oke, malah tangannya sudah diturunkan ya, jadi nggak bertanya lagi mungkin.
teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya boleh dilontarkan di kolom komentar atau bisa juga raise hand ya di sini. Kita punya cukup waktu untuk diskusi dan tanya jawab di sini sampai jam 2:30. Nah, mungkin bisa ke Mayo lagi nih kita nih. Mayo, tadi kan Windy udah menyampaikan ya dan juga Bimo berbagai program sama kebijakan pemerintah gitu. Apa komentar kamu, Mayo, ngelihat begitu banyaknya sebetulnya ya respon ataupun dukungan yang berusaha untuk diberikan oleh pemerintah, tapi aku nggak tahu apakah mungkin teman-teman di sektor musik ataupun kamu sendiri merasakan ada manfaat yang signifikan atau bahkan mungkin tidak bisa mengaksesnya sama sekali. Ada kendala birokrasi atau mungkin ada kendala-kendala yang karena memang kita di industri kreatif punya kondisi yang beda ya dengan pekerja kantoran. Ya, kalau dari program-program, maksudnya bantuan yang kita rasakan kemarin sih ya yang baru dapat ya dari sindikasi. Maksudnya kami juga ada program pemerintah juga kan yang memang untuk para pekerja seni untuk mendapatkan bantuan. Kita juga sudah mencoba mendaftar itu, tapi ya hanya sekedar ditanyakan email aja ya. Hanya sekedar untuk tanyakan email, kami udah membalas, tapi nggak ada tindak lanjut dari itu. Kemudian sempat yang solidaritas dari musisi, dan waktu itu juga dari sindikasi yang akhirnya kami mendapatkan juga. Maksudnya, tapi kalau yang memang benar-benar asli dari pemerintah untuk kami, khususnya kami ya, yang kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa bercerita, tapi kalau dari kami sih belum mendapatkan itu, bantuan itu. Bahkan sebetulnya sih dari kami, seperti yang gue udah bilang sebelumnya, intinya sih sebetulnya kami bukan bantuan yang kami harapkan. Maksudnya bukan bantuan dana yang akhirnya bersifat sementara untuk kami bisa bertahan, tapi lebih kayak akses bahwa kami bisa bekerja gitu. Maksudnya dengan adanya pendapatan meskipun kecil, tidak seperti biasanya, tapi setidaknya akses itu ada untuk kami. Jadi kami tiap bulan bisa mengatur bagaimana kami pemasukan dan pengeluaran itu bisa kita atur gitu loh. Intinya sih seperti ke situnya sih. Untuk dari program dari pemerintah, jujur kami belum mendapatkan itu gitu. Bahkan sekelas kartu prakerja, tapi mungkin dari Ika tadi mungkin menjadi masukan buat kami juga, soalnya saya dari ketiga itu udah langsung udahlah malas lah, maksudnya kayak udah merasa dapat soalnya ya, tapi di 12 kan, maksudnya ya untuk persistence masih percaya dengan itu. Kalau kami sih dari sini kayak ketiga keempat udahlah kami pasti udah nggak dapat, ya udah kami melakukan apa yang kami bisa yang ya di luar itu, maksudnya di luar bantuan itu. Makanya dengan adanya kita berbisnis kuliner di ranah F&B yang baru kami terjun karena pandemi ini, tapi ya itu menjadi berkah juga bagi kami. Maksudnya berkat akhirnya kami bisa berusaha lagi meskipun tidak seperti dulu, tapi ini bisa bikin kita jalan dan berkarya jadi bisa terus lah. Amin. Nah, amin. Ika, ini ada pertanyaan nih ke kamu, Ika, mengenai ini dengan situasi pandemi, seolah-olah orang-orang yang kerjanya dari kantor, kerja dari rumah, terus kemudian musisi yang tidak bisa konser di realitas yang nyata, kemudian beralih ke virtual. Seolah-olah banyak sekali harapan di dalam platform digital. Kamu sendiri nih, sebagai orang yang pernah bergiat di dalam dunia digital, bagaimana melihat situasi ini? Optimis atau malah makin pesimis nih? Atau mungkin kalaupun memang digital sebetulnya bisa menjadi penyelamat ataupun alternatif, situasi-situasi apa yang kita perlukan untuk bisa mendukung itu, Ika? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk di ranah digital, aku juga kan masih mempelajari gitu ya. Jadi aku selama pandemi ini jujur aku sangat terikat dengan laptop, dengan ponsel, karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu kan. Mau ke
taman, ke taman siapa gitu, mau pergi. Sorry Ika, ngomong-ngomong, ini video kamu nggak muncul hitam? Hah? Ada kok. Aku pakai video kok. Oh, pakai video ya? Atau mungkin di akunya yang nggak kelihatan, karena di sini Iya, ya Ika layarnya hitam. Iya. Oke. Nah, jadi selama pandemi ini kan aku kan sebetulnya juga orang yang sangat banyak kerjanya di laptop sama HP gitu, jadi udah terbiasa dengan hal-hal berbau digital gitu. Dan ketika pandemi ini sebenarnya itu kayak serangan sih, bukan, kalau dulu kan kita dunia digital itu karena kita tertarik untuk belajar ya, apa sih gitu yang bisa kita pelajari, apa keuntungannya beraktivitas full di dunia digital gitu kan sebelum pandemi ini. Tapi ketika pandemi melanda, kita justru mendapat serangan kalau menurut aku gitu, segala-galanya digital. Makanya salah satu penyebab mental health aku adalah justru kegiatan-kegiatan digital gitu. Bayangkan misalnya punya organisasi, punya kegiatan alumni apa, semuanya ada WA group, semuanya ada kegiatan Zoom, semuanya ada kegiatan, aduh aku capek banget gitu, sampai aku diajakin temen, Ika, alumni kegiatan ini kita bikin WA group, kamu gabung ya gitu. Aku bilang, maaf, aku belum bisa gabung sekarang, aku masih stres dengan WA group, karena bayangkan misalnya hanya 20 orang itu sudah ribut. Bayangkan kalau sudah 100 orang, banyak lagi orang tuh lebih banyak keributan gitu. Karena kalau di dunia nyata kan kita bisa memilah mau mendengar siapa gitu kan. Tapi kalau di dunia misalnya digital WA gitu kan, kita harus membaca semuanya gitu, kelewat juga tetap kelihatan sama mata gitu. Nah, kemudian gimana soal misalnya profesi-profesi teman-teman kayak musisi dan lain-lain di dunia digital gitu. Kalau aku secara pribadi sih tidak akan bisa semuanya tertampung gitu, karena gimana-gimana juga itu kan terkait sama audiens ya. Iya. Berkait sama audiens gitu kan. Jadi audiens itu maunya apa, maka kita yang provide mereka gitu, hiburan untuk mereka gitu. Makanya kan kalau di pas pandemi ini kita ngelihat ada konser apa namanya digital macem-macem ya, orangnya yang itu aja yang sudah musisi-musisi besar gitu. Makanya kan kalau lihat berita ada tukang gendang menendang gendangnya gitu kan, mengacak-acak alat musiknya, karena pekerja-pekerja seni di kampung gitu kan, di pinggiran-pinggiran kayak misalnya orang-orang pewayangan gitu kan, kegiatan-kegiatan campur sari itu mereka nggak punya wadah gitu, dan wah ini tersiksa banget gitu kan. Jadi justru menurut aku kalau misalnya kita mau berusaha memasuki dunia digital, justru harus merelakan diri untuk yang creepy-creepy gitu. Jadi kayak YouTuber tidak bermanfaat hanya menyediakan konten-konten hibur. Itu yang sekarang lihat apa hal yang kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung audiens gitu. Audiens kita kan sekarang masyarakat Indonesia tuh lagi tidak bisa disuguhi sesuatu yang berat, sesuatu yang membebani pikiran mereka gitu. Jadi kita mungkin bisa memasuki dunia digital dan mengembangkan diri di sana itu justru dengan sesuatu yang ringan-ringan. Dan aku pun kepikiran loh, gimana ya kalau aku merambah YouTube gitu kan. Cuman aku nggak pede, apa gitu konten yang bisa aku kasih, kan nggak mungkin seorang, misalnya aku bilang soal penelitian macam-macam kan nggak mungkin gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu juga sebenarnya kepikiran sih sama aku gitu, karena ini tidak bisa dipastikan kapan pandemi akan berakhir, dan secara pribadi kapan misalnya aku bisa kembali ke dunia kerjaku yang dulu, yang dapat gaji bulanan, bisa trip ke lapangan untuk riset macam-macam gitu kan. Dan itu sangat challenging buat aku gitu kan. Dan kupikir kita perlu selalu memperbaharui strategi ya untuk tetap bertahan dengan kondisi sekarang, tapi dengan saling mensupport satu sama lain. Kita begini yuk, kita begitu yuk gitu. Karena kan kalau kita nggak punya nama besar di panggung yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah kayak Atta Halilintar, ya kita survive-nya beda gitu sama dia gitu. Kalau dia sebulan 20 juta, kita
mungkin 600.000 doang gitu kan. Nah gitu, jadi menurut aku kalau dunia digital, musisi atau apapun, kita tetap harus bisa menjalani itu, tapi harus memperhatikan audiens. Itu sih menurut aku sekarang kuncinya. Oke. Nah, teman-teman, ini kan kita juga live ya di YouTube di Yayasan LBH Indonesia. Jadi bisa juga komentar ataupun pertanyaan dilontarkan di channel tersebut sambil dipantau. Nah, Windy, ini ada pertanyaan soal fleksibilitas ya. Di satu sisi kemudian ada yang bilang ini peluang, tetapi ada yang juga mengatakan seperti Ika, ini situasi yang menantang terkait dengan fleksibilitas untuk bekerja di tengah situasi pandemi. Bagaimana misalnya dengan teman-teman yang tadinya bekerja di kantor, terus kemudian harus bekerja dari rumah, tetapi kan itu menjadi sulit, terutama mungkin untuk teman-teman yang perempuan ya, antara dunia yang domestik dengan yang publik, itu kemudian jadi kayak samar. Lalu juga teman-teman sekarang semuanya itu beralih modal kerjanya itu harus didukung sendiri. Dari mulai tempat, dari mulai laptop. Mungkin kalau di kantor ada snack, ada kenyamanan, lalu kemudian di rumah itu semua harus diusahakan sendiri oleh pekerjanya. Nah, itu gimana kita perlu melihat itu soal fleksibilitas yang kadang-kadang tadi Ika sempat menyinggung bisa jadi itu nyerempet-nyerempet apa mungkin eksploitasi atau bikin kita jadi overwhelmed karena kemudian rapat Zoom seolah-olah bisa dilakukan kapanpun, seolah-olah kita selama pandemi itu selalu online, jadi tiba-tiba ada WA pekerjaan tengah malam atau subuh-subuh. Dan juga mungkin seperti kasusnya Mayo, ada banyak sekali pekerja yang didesak untuk kemudian mempelajari hal baru, jadi seolah-olah beban ganda. Seperti misalnya musisi yang tadinya fokus untuk berkarya dalam hal musik, sekarang didesak untuk juga bisa menggunakan aplikasi teknologi misalnya, untuk supaya dia bisa berkarya di kanal digital gitu. Itu kan situasi yang sangat menantang dan untuk sebagian orang tidak mudah, Win. Ini menurut kamu bagaimana soal itu? Fleksibilitas dan juga adaptasi ya. Ini menarik banget ya. Sebenarnya kita akan bisa ngobrolin lebih jauh juga karena Sindikasi juga sebenarnya punya penelitian spesifik tentang itu, tentang fleksibilitas kerja dan eksploitasi gitu. Cuma itu akan di launching nanti karena bahasannya bisa panjang banget gitu. Cuma secara garis besar, kalau menurutku sih dari sisi pekerjanya juga kita mesti aware gitu bahwa dengan kondisi pandemi kan kita seringkali kayak dibilang fleksibel tuh sebenarnya sama aja kayak jam kerja yang kabur gitu. 24 jam tuh kapan pun bisa bekerja gitu ya. Tapi yang penting itu adalah sebenarnya etika pekerjaan, etika bekerja, work ethic yang menyesuaikan dengan kondisi ini gitu. Bahwa bekerja dari rumah itu bukan berarti kita jadi bisa bekerja kapanpun, terus jadi nggak ada batasan lagi, nggak ada garis-garis batasnya lagi gitu. Perlu diingat juga bahwa sebenarnya dalam sejarahnya orang bekerja 8 jam, 9 to 5 itu kesannya kayak konvensional banget, kolot banget, tapi itu tuh hasil perjuangannya kelas pekerja gitu, bahwa kita memperjuangkan itu, kita memperjuangkan kerja yang ada batasnya, kerja yang membuat orang tuh tetap jadi manusia gitu di luar kerjaan, kita juga harus punya hal-hal lain gitu yang mau kita kerjakan juga, dan itu adalah hal yang harus sama-sama dihargai dari sisi memberi kerja ataupun pekerjanya gitu. Cuma memang kayaknya agak sulit gitu kan untuk kita punya istilahnya posisi tawar yang baik gitu kalau kita sendiri yang menyuarakan itu gitu kan, misalnya ke bos kita kayak saya nggak mau nih kerja lebih dari 8 jam terus lah sementara teman-teman kamu semuanya kerja kayak gini gitu, itu kayak minta dipecat atau gimana gitu. Nah makanya menurutku juga perlu ada upaya yang lebih kolektif sebenarnya untuk memperjuangkan hal-hal semacam ini, karena kalau kita istilahnya mengadvokasi sendirian itu akan susah gitu kalau secara sistem lebih berpihak sama yang cenderung tadi fleksibel maunya gitu kan, ya cincai lah gitu, lebih dikit dari 8 jam, lembur-lembur nggak ada kompensasi gitu. Itu yang sebenarnya juga fungsi dari upaya-upaya kolektif seperti serikat untuk memperjuangkan itu bersama juga sih, untuk memastikan bahwa pekerja juga tetap terlindungi gitu. Maksudnya oke, perusahaan untung tapi juga pekerjanya harus untung bersama perusahaan gitu kan. Itu. Gimana Dian? Nah, Bisa menjawab. Oke. Nah, ini mungkin kita bisa teruskan lagi tanya ke Bimo. Gimana Bimo menurut kamu soal tadi udah disinggung, Ika juga
tadi sempat menegaskan penting sekali ya untuk membuat sebuah support system di antara kalangan pekerja pada situasi yang menantang seperti ini. Dan Windy juga menegaskan gitu soal peran strategis serikat dalam membantu pekerja. Karena ini bisa jadi ada kesenjangan antara kebijakan misalnya yang ideal ataupun yang sudah diperjuangkan oleh kita sejak lama, terus kemudian itu untuk diimplementasikan dalam entitas suatu perusahaan gitu. Nah, bagaimana Bimo kalau misalnya selain tadi mungkin kamu bisa kasih perspektif tentang peran strategi serikat dalam hal ini, dan juga kita bisa semacam apa ya, punya kemampuan untuk mengadvokasi diri sendiri atau teman terdekat di dalam skup organisasi kita atau di kantor kita yang situ aja dulu gitu ya, dengan kesenjangan kebijakan yang mungkin di luar ada hal-hal yang sudah ideal tapi kemudian dilanggar dan lain-lain. Itu gimana Bimo? Iya, betul. Mungkin aku mau sedikit komentari soal fleksibilitas itu sendiri ya, gitu. Dengan sebelum pandemi sendiri, sebetulnya fleksibilitas ini kan sudah berusaha untuk memecah solidaritas dari teman-teman pekerja sendiri, begitu. Sehingga ketika ada suatu masalah, teman-teman pekerja atau buruh itu ngerasa bahwa ini hanya nasib buruk kita masing-masing aja, bukan melihat bahwa ini ada sebuah struktur yang juga menyebabkan kita mengalami penindasan atau diskriminasi di kantor itu sendiri, begitu. Nah, makanya kemudian penting tadi seperti sudah Windy jelaskan, upaya-upaya kolektif seperti misalnya serikat untuk sama-sama atau bareng-bareng untuk memperjuangkan hak-hak yang harusnya didapat atau diperoleh oleh teman-teman, begitu. Di sindikasi sendiri sebetulnya kami juga terus berupaya begitu ya untuk memperkuat posisi teman-teman, terutama teman-teman di freelancer, begitu. Dari tahun 2018 kalau tidak salah, bahwa sindikasi sendiri sebetulnya sudah mengupayakan untuk teman-teman freelancer gitu, atau teman-teman yang punya punya kerentanan lebih untuk bisa punya pedoman kontrak kerja, sehingga ketika ada masalah-masalah terkait ketenagakerjaan, mereka ada acuan kemana mereka bisa mengacu. Dan terkait juga dengan jam kerja yang berlebihan sendiri, sebetulnya itu juga kemudian bisa diatur begitu lewat kontrak kerja yang bisa disepakati sama pemberi kerja, sehingga kontrak kerja ini yang di dalamnya ada beberapa poin juga bisa menjadi jaring pengaman untuk teman-teman pekerja khususnya di industri media dan juga industri kreatif. Begitu mungkin dia. Semoga menjawab. Oke, Bimo, ditahan sebentar. Ini ada Pipin dari FSPMI mau bertanya atau berkomentar. Silakan Pipin, boleh dibantu oleh kawan-kawan operator untuk Pipin bisa berkomentar atau bertanya. Silakan. Memungkinkan nggak ya Pipin untuk bertanya langsung karena sudah mengacungkan tangan? Oke. Halo Pipin. Atau Pipin boleh di kolom chat disampaikan pertanyaan atau komentarnya. Nanti saya akan coba bacakan. Oke, hilang. Maaf ya Pipin, ada kendala teknis di sana mungkin. Oke, nah ini Bimo mungkin boleh dilanjut soal tadi pentingnya serikat itu untuk menyuarakan kepentingan kolektif ya. Ini kan menjelang May Day kita. Apa yang perlu menurut kamu spesifik sekali untuk digaungkan oleh teman-teman di pekerja media dan industri kreatif ya, termasuk juga kawan-kawan freelancer di tengah situasi pandemi ini karena kerentanannya ternyata menjadi berlipat ganda. Oh, halo Bimo. Iya, halo, boleh diulang? Ya. Tadi aku internetku hilang. Ya, mungkin bisa bantu kita memberikan penegasan menjelang momentum May Day ini, apa yang perlu digaungkan, ataupun kita mungkin bisa sebutnya apa ya, call to action untuk teman-teman pekerja media dan di industri kreatif terkait dengan situasi pandemi dan kondisi-kondisi yang saat ini sangat menantang dan sedang kita hadapi, Bimo.
Iya, aku sepakat sih dengan apa yang tadi disampaikan oleh Windy, bagaimana kemudian kita penting untuk membangun upaya-upaya kolektif gitu lewat serikat, sembari tetap menagih tanggung jawab dari pemerintah begitu. Tapi kita juga bisa saling bersolidaritas begitu terhadap sesama teman-teman pekerja untuk bisa saling membantu begitu melewati pandemi yang mungkin juga seperti tadi udah disampaikan, kita nggak pernah tahu gitu sampai kapan. Tapi upaya-upaya kolektif itu kemudian penting gitu untuk selain juga untuk bisa jadi jaring pengaman untuk kita sendiri, juga untuk bisa mendesak gitu kepada pemerintah atau pemangku kebijakan untuk bisa menunaikan tanggung jawabnya gitu, untuk bisa melindungi kita gitu, teman-teman buruh atau pekerja gitu. Mungkin Dian. Oke, terima kasih Bimo. Saya kasih kesempatan kepada Mayo atau Ika untuk menyampaikan pesan sebelum kita menutup. Singkat saja, Mayo dari kalangan musisi dan Ika dari pekerja digital, apa yang mau disampaikan ataupun ditegaskan pada momentum ini? Silakan Mayo. Oke. Kita mulai di Mayo dulu, lalu kemudian ke Ika. Oke, terima kasih. Mungkin untuk akhir dari apa yang bisa saya sampaikan sih, khususnya buat teman-teman musisi lain, mungkin selalu membuka mata aja sih, karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, meskipun sudah ada tanda-tanda akan berakhir, tapi kita nggak pernah tahu, bisa saja besok udah berubah lagi, bulan depan berubah lagi, bahkan kita belum tahu juga, sampai tahun depan pun belum ada tanda-tanda untuk mungkin ada harapan buat kita, kami para musisi. Tapi yang bisa saya sampaikan mungkin membuka mata aja, kanan kiri, ada peluang apa aja, kesempatan yang ada, itu menurut gua harus diambil, karena kita memang nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi dengan adanya peluang baru itu mungkin akan bisa menjadi menjadi pemasukan juga buat kita. Itu aja sih, lebih ke situ. Terima kasih Mayo. Silakan Ika, apa yang mau kamu sampaikan? Kalau aku sih ya di ranah digital, karena kita yang nggak bisa melepaskan diri dari dunia digital, mungkin yang pertama harus dilakukan itu adalah menjaga stabilitas mental kita gitu kan, karena kan dunia digital ini punya kebaikan dan keburukannya sendiri terhadap mental kita gitu kan, terkait dengan pekerjaan, hobi, dan peningkatan kapasitas diri dan lain-lain gitu. Terus yang selanjutnya sih menurut aku, kita tetap harus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas diri di situasi pandemi ini. Dan kalau yang masih cari kerjaan kayak aku gitu kan, kerjaan yang nyaman, yang meyakinkan pendapatan bulanan kita, tetap harus diperjuangkan gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita punya kesempatan dan punya kemampuan untuk menjajal profesi baru, bisa dilakukan gitu, karena kan kita nggak pernah tahu kita akan menjadi besar, menjadi sukses, menjadi hidup itu dengan profesi yang mana gitu kan. Jangan membatasi diri karena aku digital marketing di situ terus, enggak gitu. Makanya aku sekarang mencoba ke jualan gitu kan, siapa tahu ada rezeki dari sana, ada rezeki juga di digital marketing dan sebagainya gitu. Jadi nggak boleh putus asa sih gitu kan. Kalau untuk survivor kayak aku, itu benar-benar nggak boleh putus asa, tidak boleh gitu, karena kalau putus asa ya udah mati gitu nanti. Gitu aja sih. Ika, semangat terus ya. Terima kasih. Windy, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman pekerja yang sekarang ini sedang banyak yang cari peluang baru dan beradaptasi supaya bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Itu gimana menurutmu, Windy? Ada tips apa? Tips. Tadi menjaga kesehatan mental, itu udah pasti ya. Saya kalau dari sudut pandangku dua sih. Satu dari sisi kita sebagai sesama pekerja gitu, meskipun kayaknya dengan dunia kerja sekarang tuh kayak kita dituntut untuk berkompetisi gitu kan, saling bersaing terus gitu. Cuma dengan kondisi pandemi kayak gini perlu disadari ya, kita tuh sebenarnya juga sama-sama terdampak, kita sama-sama di posisi yang tidak diuntungkan gitu, meskipun tetap ada kesenjangan gitu ya, maksudnya ada kelompok yang mungkin lebih terdampak dibandingkan yang lainnya, tapi justru di situ juga kita
perlu semakin meningkatkan ini sih, solidaritas di sesama pekerjanya sendiri gitu. Dan di sisi lain lewat solidaritas itu juga yang poin keduanya adalah kita juga perlu terus mengawal gitu kebijakan-kebijakan supaya lebih berpihak sama pekerja gitu, karena kan istilahnya apalagi kalau pekerja industri kreatif itu banyak mengandalkan juga teknologi, dan teknologi itu lajunya kan selalu lebih cepat daripada kebijakan gitu. Jadi kebijakan yang harus terus catch up sama perkembangan teknologinya. Nah, kitanya juga yang harus terus ngedorong, ayo dong supaya bisa beradaptasi, jangan sampai teknologinya itu berkembang terus nggak terkendali dan kita nggak punya istilahnya jaring pengamannya gitu dari teknologi yang selalu pasti ada dua sisi. Di satu sisi dia bermanfaat, di sisi lain dia selalu ada risikonya yang harus kita mitigasi gitu sih. Oke, terima kasih pesannya Windy. Untuk terus kita menyuarakan kepentingan kolektif sebagai pekerja, tentu saja lewat wadah serikat dan pekerja industri kreatif itu terus mengawal kebijakan ya, agar terus berpihak juga kepada pekerja. Terima kasih sekali Windy dan juga terima kasih Bimo. Jangan lupa teman-teman yang siap-siap mungkin mau mengajukan aduan untuk laporan terkait soal THR, silakan dipantau terus di media sosial ataupun di website sindikasi www.sindikasi.org. Nanti akan ada informasi lanjutan mengenai mekanisme untuk kawan-kawan bisa melontarkan pengaduan kepada posko yang dibangun oleh Bimo dan juga kawan-kawan di bawah sindikasi ya. Terima kasih juga untuk Mayo, semoga lekas mendapat peluang baru. Ika juga sukses, semoga usaha yang barunya ini lancar dan bisa dapat pekerjaan lagi ya Ika ya. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mas Adit, juru bahasa isyarat kita, dan Mas Atar juga terima kasih telah membantu kita mengoperasikan diskusi pada siang sampai sore ini. Kita sudah masuk jam 2:30 lewat 8 menit nih. Teman-teman, kita nanti akan rehat sejenak. Jadi jam 3 sampai jam 5 sore dimohonkan untuk teman-teman bisa bergabung lagi di sini, di link yang sama, menonton dan menyaksikan berpartisipasi di YouTube Yayasan LBH Indonesia. Kita jam 3 sampai jam 5 akan ada panggung ekspresi buruh. Jadi kawan-kawan buruh akan tampil dan ada juga teman-teman pekerja kreatif, seniman dan juga buruh sendiri itu tidak hanya orator ya, tidak hanya orasi, jadi akan menampilkan berbagai pertunjukan. Jadi kita sama-sama merayakan momentum May Day ini juga dengan gembira di tengah situasi yang cukup menantang bagi banyak dari kita. Terima kasih untuk para pembicara kita. Terima kasih Gabriel Mayo, terima kasih Ika, terima kasih Windy, terima kasih Bimo. Sampai ketemu lagi dan kita tutup berakhir sampai sini dulu ya.